Shalom, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Masa Advent, masa Raya Natal kini sudah potong melewati dan kita memasuki Minggu Epifania. Saudara-saudara yang terkasih, rasanya Epifania hilang seolah-olah dan rasanya hilang dari kalender pelayanan hari raya gereja kita. Ini kotong masuk Epifania. Tetapi saudara, nada ibadah kita masih adalah syukur Natal, syukur tahun baru. Pertanyaan bagi kotong, lalu bagaimana dengan Epifania? Cukupkah kalau kotong menggantungkan stola, tadi kotong pun stola yang berlogo bintang? Cukupkah hanya dengan kotong menggantungkan stola, kotong ganti kain mimbar yang berlogo bintang ini? Lalu kotong sudah tahu dari makna Epifania. Saudara-saudara yang terkasih, semoga kotong bisa memaknai Epifania, karena Tuhan Yesus ini tidak datang hanya sebagai bayi mungil di Bethlehem, lalu kotong merayakannya dengan Natal. Tetapi saudara, kotong harus ingat bahwa Tuhan Yesus juga terus mengemban amanat penyelamatan bagi dunia ini. Dia bukan hanya sebagai bayi mungil di Bethlehem, tetapi dia pun juga akan melakukan sebuah karya agung. Dari Natal ini dia akan menuju ke bumi Golgota. Saudara-saudara yang terkasih, untuk itu sekilas saya mau mengajak kita untuk memahami tentang Epifania ini dulu. Habis itu berkotong masuk di bacaan kita. Karena hari ini kotong ada dalam perayaan Minggu Epifania. Saudara, Epifania itu jatuh pada tanggal 6 Januari. Kalau misalnya hari Minggu itu bertepatan dengan 6 Januari, kotong beribadah. Tetapi kalau dia sudah lewat, berarti hari Minggu yang dekat dengan tanggal 6 Januari itu kotong merayakan, kotong beribadah sebagai Minggu Epifania. Biasa disebut dengan malam ke-12 dari 12 hari masa perayaan Natal. Bahkan saudara, Epifania kadang-kadang disebut malam ke-12. Epifania secara harafiah berarti manifestasi atau menjadi jelas. Epifania atau teofania dalam kata Yunani berarti pernyataan diri dengan penuh keagungan, pernyataan diri dengan penuh kekuatan dan kewibawaan pribadi. Dan saudara, biasanya ini dikenakan kepada seorang raja atau kaisar, kepada penguasa besar yang datang. Kata yang sama pula dipakai untuk penampakan keilahian atau karya Allah yang menakjubkan. Bapak, Mama, saudara yang terkasih, hari Epifania dirayakan sebagai hari kelahiran Kristus ke dunia pada tanggal 6 Januari. Itu oleh Gereja Timur atau Gereja Ortodoks. Gereja-gereja Ortodoks mereka merayakan Epifania sebagai hari kelahiran Kristus. Jadi saudara, tanggal 6 Januari bagi mereka itulah Natal mereka. Jadi Gereja Ortodoks sampai dengan hari ini mereka merayakan Natal itu di tanggal 6 Januari sebagai kelahiran Kristus. Sedangkan Gereja Katolik merayakan Epifania sebagai hari 3 Raja. Itu dapat kita lihat dalam Matius pasal 2 ayat yang keempat. Lalu pertanyaan bagi kita, lalu Gereja Protestan? Kita Gereja Protestan merayakannya sebagai hari penampakan kemuliaan Tuhan Yesus setelah dia dibaptis di Yordan. Hari Minggu Epifania dirayakan pada minggu terdekat di tanggal 6 Januari. Nah, Bapak, Mama, saudara yang terkasih, jadi kalau kotong sudah memasuki Minggu Epifania ini, kotong harus diikuti dengan rasa syukur, ada puji-pujian yang ternaik.
Kalau gereja Ortodoks mereka masih merayakan Natal di Minggu Epifania. Kalau kita 6 Januari itu merayakan kedatangan orang-orang Majus yang mengikuti pertanda yang mereka lihat sebagai bintang terang di sebelah timur. Bagi kita, Epifania adalah hari yang tepat untuk kita merenungkan tentang kehadiran Tuhan dalam kehidupan tiap-tiap pribadi. Dia bukan hanya hadir sebagai bayi yang mungil, tetapi juga dia hadir dalam setiap pribadi untuk melakukan suatu pembaharuan. Epifania juga merupakan hari untuk mengingat kembali kalau kotong sudah merayakan kehadiran Tuhan, maka saudara-saudara mengingatkan kembali kepada kotong hadiah atau persembahan yang dibawa oleh orang-orang Majus pada Yesus. Nah, saudara-saudara yang terkasih, pertanyaan bagi kotong, hadiah apa yang kotong sudah persiapkan, persembahkan bagi Tuhan? Atau setidaknya hadiah apa yang kotong siapkan bagi orang-orang yang ada di sekitar kita? Sebenarnya Epifania, kalau kotong merayakan tentang juga penampakan Yesus, kotong juga merayakan tentang orang-orang Majus yang datang memberikan persembahan mereka, maka saudara, Epifania kotong merayakan, kotong siapkan hadiah-hadiah terbaik untuk orang-orang terkasih. Atau mungkin kotong siapkan, kotong pun diri dalam kehadiran orang-orang terkasih. Apa yang mau kotong kasih? Kotong pun senyum kok, kotong punya kebaikan, kotong pun dengar-dengaran terhadap orang-orang serupa. Jadikanlah itu sebagai hadiah kita untuk kotong persembahkan kepada orang-orang yang kita kasihi. Bapak, Mama, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita melihat bahwa walaupun gereja-gereja masih berbeda-beda, kalau gereja Ortodoks mereka merayakan Natal pada tanggal 6 Januari atau tanggal 25 Desember. Lalu Epifania hari ini kita merayakan tentang penampakan Kristus. Kristus dimuliakan. Walaupun kotong berbeda-beda, tetapi kotong tertuju kepada yang satu, yaitu Tuhan kita. Saudara-saudara yang terkasih, nas bacaan kita tadi, Kisah Para Rasul pasal 10 di ayat 34 sampai ayat 48. Bacaan kita ini adalah penggalan dari perikop panjang yang berkisah tentang bagaimana Rasul Petrus bertemu dengan Kornelius. Petrus ini adalah seorang Yahudi yang taat, atau saudara bisa disebut sebagai seorang Yahudi yang sangat fanatik. Fanatik terhadap aturan-aturan agama, fanatik terhadap hukum-hukum Taurat, dan khususnya itu yang berhubungan dengan makanan yang halal dan haram, dan itu sangat dipegang teguh oleh Petrus. Sedangkan saudara Kornelius, sekalipun takut Tuhan, tetapi dia bukan golongan Yahudi. Dia bukan orang Yahudi. Dia adalah seorang perwira pasukan Italia. Itu berarti dia non-Yahudi. Tetapi saudara, karena Allah, maka mereka, Kornelius dan Petrus ini dipertemukan. Pertemuan yang membawa suatu perubahan besar bagi keduanya, baik dari sisi Petrus maupun juga Kornelius. Saudara, dari sisi Petrus ada perubahan, bahwa dia mulai mengubah, dia punya pandangan yang sempit tentang kasih dan kehendak Allah. Sedangkan dari sisi Kornelius, dia dan keluarganya memperoleh keselamatan. Bahkan dalam bacaan kita dikatakan Roh Kudus tercurah bagi dia dan seisi rumahnya. Kekasih-kekasih Tuhan, dari penggalan bacaan ini ada beberapa hal yang perlu temukan. Yang pertama, saudara, di sini kita melihat bahwa Petrus dia bersedia mengubah pandangannya yang sudah mendarah daging, yaitu anti terhadap ajaran yang datang dari luar Taurat. Dia juga berkeyakinan bahwa kasih Allah itu hanya untuk orang Yahudi saja. Kasih Allah itu tidak berlaku bagi orang yang di luar
Itu pandangan Petrus. Dan itu sudah mendarah daging, Bapak Mama. Bagi mereka, keselamatan itu hanya untuk orang Yahudi. Keselamatan tidak untuk orang-orang yang di luar Yahudi. Tidak untuk mereka, hanya untuk orang Yahudi. Nah, saudara-saudara, tetapi setelah Allah mempertemukan Petrus dengan Kornelius, pandangan yang sudah mendarah daging itu dirobak secara total, diubahkan. Dan kau bisa melihat perombakan itu terjadi di ayat 34. Petrus sudah mengalami perubahan, sehingga ada pernyataan yang luar biasa. Ada sebuah pengakuan, dia mengatakan Allah tidak membedakan orang. Sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang. Kekasih-kekasih Tuhan ini menjadi ingatan bagi kita bahwa kasih Tuhan itu terbuka luas. Kasih Tuhan itu untuk semua orang, untuk semua bangsa, semua manusia, semua makhluk, semua ciptaan. Itu yang pertama yang kita temukan melalui penggalan bacaan kita hari ini. Yang kedua, Bapak Mama, Saudara yang terkasih, Petrus bersaksi tentang karya pelayanan dan pengorbanan Yesus di ayat 37 sampai 41. Dia bersaksi, dan itu juga dia bersaksi kepada Kornelius dan keluarga. Kornelius dan keluarga sudah mengetahui tentang peristiwa Yesus. Namun saudara, mereka belum memahami apa dampaknya bagi kehidupan mereka. Maka Petrus berperan menyampaikan dan berperan bersaksi. Bersaksi tentang Yesus, bersaksi tentang kebenaran bahwa Yesus berkorban di atas kayu salib. Dia mati, tetapi dia bangkit. Dan itu pengorbanan itu semua demi untuk orang-orang berdosa. Bapak Mama, Saudara yang terkasih, tetapi ada catatan penting yang harus kita perhatikan di ayat 41. Yesus menampakkan diri tidak pada semua bangsa. Nah, ini menjadi pertanyaan bagi kita. Kau tadi bilang kasih Yesus untuk semua orang, untuk semua bangsa. Tetapi kenapa dalam bacaan dikatakan ayat 41, bukan kepada seluruh bangsa, tetapi kepada saksi-saksi yang sebelumnya telah ditunjuk oleh Allah. Nah, saudara-saudara yang terkasih, Yesus menampakkan diri tidak kepada semua bangsa, tetapi hanya kepada orang-orang pilihan, yaitu para pengikutnya, terutama pada kelompok 12 yang tinggal 11 itu, yang makan dan minum bersama dengan Yesus. Yesus menampakkan diri untuk membuktikan bahwa dia hidup. Lalu Yesus menugaskan mereka untuk melaksanakan. Pertanyaan bagi kita, kenapa hanya kepada orang-orang pilihan? Kenapa Yesus hanya menampakkan dia sendiri kepada orang-orang pilihan? Sebab saudara, orang-orang inilah yang ditugaskan dari generasi ke generasi untuk memberitakan tentang Yesus kepada mereka yang tidak lihat waktu Yesus bangkit. Ternyata saudara-saudara melihat bahwa ada struktural yang diatur secara baik, dan orang yang dikhususkan oleh Tuhan Yesus untuk melakukan PI dan ketika berita dan pengajaran sampai ke orang-orang itu. Jadi dari orang-orang khusus, mereka bersaksi, mereka teruskan kepada orang-orang lain, orang lain menerima, lalu mereka teruskan lagi kepada orang lain, terima, teruskan, dan terus bergulir seperti itu, dan sampailah ke Indonesia. Saudara-saudara, jadi Tuhan pakai orang-orang khusus untuk kasih tahu tentang dia berita. Dia tidak menampakkan kepada semua orang, tapi kepada orang-orang khusus. Namun berita itu pada akhirnya juga sampai di Nol Baki juga. Saudara, kalau melihat bahwa Yesus mengatur dengan baik tentang bagaimana harus bersaksi dan memberitakan Injil. Hari ini kesempatan hidup bagi saya dan saudara.
Dan kesempatan hidup ini mesti dimanfaatkan untuk kita bersaksi, untuk kita meneruskan pengajaran tentang kasih Allah yang bersifat universal, yang menyeluruh. Nah saudara, seperti apa bentuk kesaksian kita? Lewat kata-kata iya, lewat sikap hidup, yaitu kotong harmonis satu dengan yang lain, kotong melepaskan pengampunan kepada orang lain, kita berempati, saling menopang, saling mendukung. Saudara, itulah wujud kesaksian kita tentang kasih Allah. Bahwa kotong sudah terima kasih Allah, maka kasih itu juga kotong nyatakan. Jangan kotong sama seperti Petrus yang bilang kasih Allah itu hanya untuk biasa. Kotong sudah mendapatkan pengampunan Allah, maka sudah seharusnya kotong melepaskan pengampunan dari orang lain. Kotong jangan menjadi orang yang sombong dan ego. Kotong minta berdoa putus kayu batu, menangis minta pengampunan dari Tuhan. Tetapi untuk mau mengampuni orang lain, kotong bilang sabar dulu. Kotong menangis minta Tuhan belas kasih, tapi orang lain memohon belas kasih dari kotong tahan-tahan. Bapak Mama, Bapak Saudara yang terkasih, kotong harus meneruskan pengajaran kasih Kristus kepada orang-orang lain. Kotong sudah terima, teruskan itu. Kotong harus bersaksi, dan bersaksi ketika Tuhan masih memberikan kesempatan. Ini di hari ke-8 tahun 2023. Kotong sudah tahu kotong sampai di hari ke-berapa. Sudah tahu Tuhan izinkan kotong hidup di tahun 2023 berapa lama? 1 minggu saja. Bapak Thomas Minona pas 1 minggu 2023. Tuhan hanya izinkan dia injak tahun 2023. Cukup 1 minggu saya. Anak Thomas panggil pulang kembali. Kau sudah tahu kau punya kesempatan sampai berapa lama. Oleh sebab itu saudara-saudara yang terkasih, mari kita mewujudkan kesaksian tentang kasih Allah itu dalam kehidupan sehari-hari. Mengasihi orang tanpa dibatasi oleh apapun dan siapapun. Siapapun dia harus jadi pribadi yang takut akan Allah dan berbuat baik. Jadi saudara, kalau ada yang tanya keselamatan itu milik siapa? Saudara ingat, keselamatan bukan milik orang Kristen saja, tetapi milik seluruh dunia. Tetapi perlu digarisbawahi, ada catatan penting. Keselamatan milik seluruh dunia, tetapi yang harus terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itu dia catatan penting. Keselamatan milik seluruh dunia, tetapi harus terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itu iman Kristen. Itu pengajaran kita, pengajaran tentang Tuhan. Yang ketiga, Bapak Mama, Bapak Saudara yang terkasih, tugas untuk bersaksi datang dari Allah. Ayat 43 sampai 42 sampai 43. Saudara, pada bagian ini Petrus menunjukkan bahwa dia bersaksi bukan atas kehendaknya, tetapi dia bersaksi, dia terima tugas dari Kristus. Bukan karena dia punya inisiatif, tetapi Kristus yang memberikan tugas itu, dia terima itu tugas. Bapak Saudara, ada kesaksian firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-hamba Tuhan yang lain pun, itu datangnya dari Tuhan juga. Karena itu setiap orang yang menerima kesaksian Petrus dan hamba-hamba Tuhan yang lainnya akan menerima pengampunan dosa dan hidup kekal, sebagaimana dalam ayatnya yang ke-43. Ia akan, bagi siapa yang menerima kesaksian, bagi siapa yang percaya kepadanya, ia akan mendapat pengampunan dosa oleh karena nama Kristus. Saudara-saudara yang terkasih, kecuali kalau itu hamba Tuhan, dia bukan omong tentang Tuhan, dia bukan omong tentang kebenaran, tapi dia omong tentang dipundir. Itu saja. Kalau dia omong tentang dipundir,
makam puji saja dari pendiri, itu bukan kebenaran. Tetapi selama hamba Tuhan itu menyatakan tentang Injil Kristus, tentang kebenaran, terima itu. Kebenaran yang dalamnya ada nasihat, ada teguran, terima itu, jangan potong tersinggung. Karena itu akan kembali kepada potong. Kau akan mendapatkan pengampunan dosa. Dan dikatakan ya, mendapatkan pengampunan dosa oleh karena Kristus. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kita mesti sadar bahwa apa yang kita lakukan menjadi berhasil, menjadi kebanggaan, menjadi kepujian, itu semua karena Tuhan. Tuhan yang memberi tugas dan mengembangkan tanggung jawab pada setiap kita. Siapapun kita, bukan hanya tentang pelayanan, bukan hanya tentang penatua diamen pengajar pendeta. Siapapun kita bekerja dalam bidang apapun, Tuhan yang memberikan saudara kesempatan. Tuhan memberikan tugas kepada saudara-saudara, juga tugas tanggung jawab di rumah masing-masing. Sebagai bapa, sebagai mama, orang tua, sebagai anak. Saudara perlu terima itu tugas tanggung jawab dan ingat pertanggungjawaban yang sejati itu kembali kepada Allah sendiri. Kau harus bertanggung jawab kepada Allah, terima dari Dia, dan kau harus bertanggung jawab. Jangan kau bilang bahwa karena beta punya kebolehan, beta ditugaskan di tempat yang basah, tempat yang oke. Soal pertanggungjawaban, soal perlu ada pertanggungjawaban apa? Kok ini karena dia punya skill kita, karena dia punya kehebatan, karena dia punya kepintaran, mau tanggung jawab siapa? Saudara ingat bahwa apapun tugas saudara, kau juga harus bertanggung jawab, pertanggungjawaban yang sejati kembali kepada Tuhan. Supaya saudara-saudara kau ingat, supaya kau tidak menjadi salah kaprah. Segala sesuatu kau harus bertanggungjawabkan kepada Tuhan. Yang keempat, saudara, Allah pemilik pelayanan. Karena itu, setiap manusia harus tunduk pada kehendak Allah. Ayat 44 sampai 48. Bagian ini saudara-saudara menceritakan Roh Kudus turun ke atas semua orang yang mendengarkan kesaksian Petrus, dan akhirnya Petrus memberikan kesempatan kepada Kornelius dan keluarganya untuk dibaptis. Mereka telah terima Roh Kudus, tidak ada yang dapat halang-halangi mereka untuk supaya mereka dibaptiskan, terima baptisan air. Artinya saudara bahwa bukan karena don Yahudi kemudian orang bilang dia boleh baptis. Kau melihat bahwa kalau dalam Injil yang lain bilang kita dibaptiskan dulu, baru kau terima pencurahan Roh Kudus. Tetapi saudara, yang terjadi dalam bacaan ini, orang non-Yahudi, Roh Kudus sudah tercurah duluan di atas mereka, sehingga Petrus tercengang-cengang juga bersama dengan orang-orang banyak. Petrus bilang, kalau semodel begini, Roh Kudus sudah turun di atas mereka, lalu kau sapa, kau mau menghalangi mereka untuk dibaptiskan. Jadi saudara, ada terjadi kasasi kila di sini. Ada pengajaran yang terjadi, lalu Roh Kudus dicurahkan, kemudian Petrus bilang, segera kau kembali saja. Kau Roh Kudus sudah dicurahkan. Ini saudara-saudara mau kasih tahu kepada kotong bahwa jangan kotong pikir bahwa kotong yang rajin gereja ini, lalu kemudian kotong pulang, kotong lihat ketemu saudara, ketemu kakak, ketemu mama, bapak, di sondelnya dia besar dasar kafir. Son bisa begitu juga. Karena Tuhan mau bekerja, Roh Kudus mau bekerja, terserah dari dia. Kok ini keluarga Kornelius dan keluarga bukan pertama-tama dibaptiskan, tapi Roh Kudus sudah dicurahkan atas mereka. Sehingga Petrus bilang,
son perlu halang-halangi mereka. Walaupun mereka bukan orang Yahudi, mereka harus segera dibaptiskan. Saudara-saudara yang terkasih, betapa Tuhan tidak membeda-bedakan siapa yang mau diselamatkan. Bahwa ternyata semua dan seluruh dunia bisa diselamatkan. Bukan cuma orang Yahudi, bukan cuma orang Israel yang diselamatkan, tetapi saudara dan saya pun juga termasuk orang-orang yang diselamatkan. Amin, Pak. Keselamatan dari Tuhan untuk semua orang tanpa pandang siapa dia. Dia punya agama apa, dia punya suku apa, dia bahasa apa, dia gereja mana, dia denominasi mana, dia punya status sosial seperti apa. Saudara, selamat diberikan dan diberitakan kepada dunia ini. Tinggal bagaimana kalau mau terima kosong. Jadi sekali lagi, berita selamat itu diberikan dan itu diberitakan kepada dunia ini. Oleh sebab itu adalah aneh kalau klaim keselamatan, sekali lagi klaim keselamatan itu datang dari kita sebagai orang percaya. Jangan pernah pukul dada bahwa ini keselamatan dari orang gereja. Jangan pernah pukul dada. Gereja yang lain juga keselamatan. Tuhan yang sama juga yang kita sembah. Klaim keselamatan harus dari Yesus, bukan dari kotong. Kotong ini yang terima keselamatan dari kita. Jangan juga ada orang yang berbulan bilang, kok karena beta yang berdoa makanya ini bertobat. Beta berdoa kalau beta jadi begini. Jangan pernah ada yang pukul dada. Karena keselamatan apapun berkat, orang mau hidup berhasil, orang mau hidup sukses, semua datang dari Tuhan. Bapak, Mama, saudara yang terkasih, keselamatan itu bersifat menyeluruh. Jadi aneh kalau orang yang mengklaim keselamatan yaitu gereja masih pandang perbedaan. Saudara-saudara, kotong banyak denominasi. Kotong ini juga termasuk denominasi. Denominasi lain sebut kotong sebagai denominasi juga. Ada banyak gereja, ada banyak denominasi. Tetapi kotong selalu pandang dia perbedaan. Kotong selalu pandang dia punya yang sama. Kotong selalu lihat dia punya perbedaan. Kotong selalu bilang bahwa yang benar denominasi ini, yang betul kotong, yang benar yang ibadah model begini, yang ada Roh Kudus yang ibadah model begini. Padahal saudara-saudara, ini cuma soal beribadah. Ini cuma soal dogma yang ada dan perbedaan-perbedaan yang lain. Kenapa tidak kita melihat kepelbagaian sebagai anugerah dan kotong maju bersama-sama? Ibarat saudara, pelangi yang membusur dengan mantap di tengah-tengah perbedaan warna. Pelangi-pelangi warna apa? Merah, kuning, hijau di langit yang biru. Dia bisa membusur dengan berbeda warna. Tidak ada pelangi yang dia membusur hanya warna merah saja, tetapi dia berwarna-warna. Dia bisa membusur di langit yang biru dalam perbedaan warna. Artinya saudara, kotong ini beragam. Mari kotong membusur dengan beragam ini untuk kemuliaan nama Tuhan. Tahu kotong saling bertunjuk menuding, ini baptisan yang benar, di sana salah, di sini benar. Yang paling benar yang mendapatkan keselamatan baptisan model begini. Itu hanya soal cara. Walaupun kata baptisan dan baptiso yang artinya dibenamkan, tetapi bukan soal cara. Baptisan yang benar adalah soal 3 nama dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Cara itu, semua cara itu ada di dalam Alkitab. Tinggal bagaimana kalau mau pakai sesuai dengan kondisi keadaan. Jadi ini hanya soal dogma yang berbeda, tetapi
menyembah kepada Tuhan yang sama. Bapak, Mama, saudara yang terkasih, cukup dengan kau mengatakan engkau dan saya bisa menggusur bagi kemuliaan Allah. Yahudi dan Yunani saja tidak diperhitungkan Allah, apalagi saya dan saudara. Kau hanya cuma berbeda dalam cara ibadah. Kau hanya berbeda dalam cara penyembahan kepada Allah. Lalu kenapa kau harus saling menuding? Tak usah kau tunjuk-tunjuk. Tak usah juga ingat jemaat Narwas itu tidak boleh saling menuding bahwa dong cara ibadah model begini. Itu orang penyembahan kepada Tuhan. Dong mau teriak kok, mau menari kok, silakan, itu kemuliaan bagi Tuhan. Kalau kau pun cara dengan cara yang tertib, cara yang biasa-biasa saja, ya itu kau punya cara dan kau nyaman dengan itu cara. Jangan saling menuding bilang ini yang salah Roh Kudus. Kita percaya Roh Kudus ada di hati kita masing-masing. Amin kok. Biarkanlah semua orang di dunia ini memuliakan Tuhan dengan cara masing-masing. Bagaikan pelangi berwarna-warna membusur di langit yang biru. Saudara-saudara yang terkasih, yang terakhir, karena keselamatan terbuka untuk siapapun, segeralah kau mengenyahkan perbedaan yang saudara dan saya lihat dan yang saudara dan saya pandang. Yang harus kau lihat dan pandang itu dia punya titik persamaan. Tak usah lihat dia perbedaan, tapi mari sama-sama kau lihat dia punya persamaan, supaya kita bisa berjalan bersama untuk membangun kehidupan bagi kemuliaan Allah. Petrus dan Kornelius berbeda. Petrus Yahudi, Kornelius bukan Yahudi, tetapi Tuhan pertemukan mereka dan di situ ada terjadi suatu pembaharuan pandangan. Bapak, Mama, saudara, Epifania masih dirayakan dengan cara yang berbeda, tetapi tertuju pada pemaknaan tentang Allah yang menampakkan diri dalam Kristus Yesus Tuhan. Betul kok? Betul ya? Masih ingat tadi yang saya sampaikan? Gereja Ortodoks mereka merayakan Epifania dengan kelahiran Kristus. Jadi mereka merayakan Natal sampai hari ini 6 Januari. Kok masih berbeda? Tetapi saudara-saudara, itu tertuju pada yang satu, yaitu Kristus Yesus Tuhan. Mari bersyukur karena kehadiran Tuhan dan keselamatan yang dikerjakannya milik kita bersama. Mari orang saling menjaga supaya tiap perbedaan tidak menjadi stigma dan perpecahan, tetapi sebaliknya perbedaan menjadi keyakinan untuk korban dan